Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang, Bu. Bu Fitri, saya boleh minta waktunya sebentar, Bu? Saya ingin mengobrol sama Ibu. Tentu, Bu Maya. Saya siap mendengarkan. Ada yang ingin Ibu ceritakan? Terima kasih ya Bu atas waktunya. Jadi gini Bu, beberapa siswa di antara kelas saya ada yang sering terlambat masuk kelas Bu, dan ini bikin pembelajaran saya jadi terganggu. Jadi saya susah memulai pembelajaran dengan tepat waktu Bu. Wah, saya paham banget itu, Bu. Jadi Ibu pengen ngobrol sama saya supaya bisa dapat solusi yang bagaimana nih? Saya pengen cari solusi biar masalah keterlambatan ini bisa selesai, Bu. Dan manajemen kelas saya yang saya terapkan jadi lebih baik agar pembelajaran bisa jadi jauh lebih efektif, Bu. Baiklah. Bisa Ibu ceritakan kenapa siswa-siswa ini sering terlambat? Gini, Bu, ada beberapa siswa yang terlambat ini karena masih ada jajan di kantin, sehingga itu membuat mereka jadi telat. Dan ada kegiatan ekstrakurikuler yang membuat mereka juga telat, Bu. Jadi mereka terlambat karena mereka ada yang jajan di kantin, terus pada saat kegiatan ekstrakurikuler, dan ada juga yang tidak memperhatikan waktu Bu, jadi sudah bunyi bel masih tidak langsung masuk kelas. Jadi pada saat jam pembelajaran saya, siswa yang di dalam kelas saya jadinya sedikit Bu. Bagaimana ya? Kira-kira dampaknya ke pembelajaran di kelas Ibu kalau siswa itu terlambat bagaimana, Bu? Dampaknya lumayan besar Bu. Siswa yang datang terlambat bisa kehilangan sebagian materi pembelajaran. Jadi alur belajarnya nanti agak sedikit kacau Bu. Akhirnya mereka kurang paham dengan materi yang saya sampaikan di kelas Bu. Iya, pasti bikin jadi agak susah ya, Bu, buat mengikuti pelajarannya. Iya benar Bu. Makanya saya ingin cari solusi Bu biar bisa lebih teratur lagi anak-anak bisa disiplin waktu dalam belajar Bu. Ibu sudah coba langkah apa untuk mengatasi masalah ini? Di sini saya sudah coba beberapa kali Bu untuk memanggil siswanya, menegur siswa yang terlambat, bahkan memberikan suatu peringatan Bu. Tapi kayaknya masih kurang efektif ya Bu ya. Soalnya saya sudah menerapkan segitiga restitusi juga masih belum berhasil Bu. Memang susah ya, Bu, mengubah kebiasaan mereka, apalagi kalau cuma dikasih peringatan saja. Iya benar itu Bu. Saya jadi pusing jadinya Bu. Kok bisa langkah-langkah yang Ibu terapkan kurang efektif? Kenapa ya, Bu? Bisa jadi itu karena hanya sebuah teguran saja Bu. Jadi itu nggak cukup Bu untuk mengubah kebiasaan anak-anak Bu. Saya sepertinya harus membutuhkan pendekatan yang lebih sistematis dan memberikan suatu dukungan kepada guru-guru lainnya Bu supaya membantu saya untuk anak-anak bisa menjalankan disiplin waktunya dalam belajar Bu. Ya, benar juga ya, Bu. Kadang teguran aja memang nggak cukup. Apa Ibu sudah kepikiran pendekatan yang lain atau rencana lain yang akan Ibu laksanakan? Sudah Bu, saya akan mulai dengan pendekatan yang lebih positif dan melibatkan semua guru agar semua guru dapat membantu saya dalam mengawasi anak-anak Bu. Sehingga pada saat jam pembelajaran masuk, anak-anak semua sudah masuk dengan kelas tepat waktu Bu.
Ide bagus, Bu Maya. Bisa Ibu ceritakan rencana Ibu? Saya rencananya Bu mau mengadakan pertemuan sama murid-murid yang sering terlambat Bu, buat mendengarkan alasan mereka dan memberikan mereka suatu pemahaman soal pentingnya disiplin waktu Bu. Selain itu juga saya mau ajak kerjasama dengan wakka kesiswaan agar membuat suatu aturan yang lebih jelas dan mempunyai konsekuensi dalam keterlambatan saat masuk ke kelas Bu. Itu rencana yang bagus ya Bu Maya. Menurut saya, melibatkan siswa dalam diskusi bisa membantu mereka lebih bertanggung jawab. Menurut Ibu, ada hal lain yang perlu Ibu perhatikan? Ada Bu, saya juga perlu mengecek apakah ada masalah pribadi yang membuat anak-anak tuh sering terlambat atau tidak. Bisa jadi karena hal-hal yang belum kita ketahui juga Bu. Benar juga ya Bu. Dengan kita mengetahui latar belakangnya, kita bisa cari solusi yang tepat. Jadi, bisa bantu mereka lebih baik, dan harapannya dengan langkah-langkah ini bisa mengurangi keterlambatan di kelas. Untuk memastikan semua siswa benar-benar mengikuti aturan ini, rencananya Bu Maya bagaimana? Nah, di sini saya rencananya Bu, saya mau melibatkan siswa dalam suatu kesepakatan kelas Bu. Dan konsekuensi yang ada juga. Saya juga akan menyampaikan aturan baru yang akan saya terapkan ke siswa dan orang tua, serta memberikan suatu dukungan dan umpan balik secara terbuka kepada semua pihak, Bu. Bagus itu Bu. Kalau siswa ikut terlibat, biasanya mereka berkomitmen dengan kesepakatan kelas. Terus kalau ada masalah, orang tua juga jadi tahu dan ikut terlibat di dalamnya. Dengan begitu, mereka jadi punya rasa tanggung jawab. Bagaimana langkah Ibu agar rencana ini dapat berjalan dengan lancar? Nah, rencana saya, Bu, saat ini saya ingin mengadakan suatu sosialisasi, Bu, kepada semua pihak agar semua pihak yang terkait itu tahu mengenai aturan tentang disiplin waktu ini, Bu. Idenya Ibu bagus sekali, Bu. Sosialisasi bisa jadi langkah awal yang efektif. Jadi semua pihak merasa dilibatkan dan tahu peran masing-masing. Ibu mau melibatkan siapa saja terkait rencana Ibu? Saya ingin melibatkan semua guru, kepala sekolah, dan tentunya orang tua murid, Bu. Jadi biar sama-sama saling mendukung seperti itu, Bu. Ide yang bagus, Bu. Semakin banyak yang terlibat, semakin besar kemungkinan aturan ini bisa dijalankan dengan baik. Kapan Ibu mau melaksanakan rencana ini? Saya ingin melaksanakan rencana ini, Bu, dalam waktu minggu ini, Bu. Ya, bagus, Bu. Semoga persiapan yang Ibu laksanakan bisa berjalan dengan lancar. Komitmennya Bu Maya sama rencana ini bagaimana? Mau dilanjutkan terus atau berlangsung sekali saja? Rencana saya akan konsisten, Bu, untuk menerapkan aturan baru ini dan memberikan suatu dukungan yang diperlukan kepada siswa, Bu, dalam meningkatkan disiplin waktu. Saya juga siap dengan evaluasi dan umpan balik kalau ada masukan dari murid, guru-guru lain, bahkan orang tua, Bu. Saya yakin rencana Ibu Maya bisa mengatasi masalah keterlambatan siswa dengan lancar ya, Bu. Makasih ya buat diskusi yang seru ini. Saya jadi termotivasi sebagai guru agar bisa menyelesaikan masalah yang kita alami dalam pembelajaran di kelas.
Iya Bu, sama-sama Bu. Semoga rencana ini bisa membantu kita semua ya Bu ya. Kalau ada yang perlu kita omongin nanti bisa langsung kita atur pertemuan supaya kita saling bertukar pikiran juga nantinya Bu. Ya, tentu ya Bu, kita bisa tetap terhubung dan melihat perkembangannya bersama. Semangat ya Bu Maya. Makasih Bu untuk semangatnya. Semangat juga ya buat Ibu. Ya Bu, sama-sama. Sampai jumpa Bu Maya. Sampai jumpa juga Bu. Selamat siang Bu Ya, Maya. selamat siang Ibu. Apa kabar Bu Fitri? Kabar baik Bu. Puji Tuhan Bu. Tapi saya perhatikan Ibu hari ini terlihat murung dan kurang semangat. Ada apa Bu? Benar Bu, saya lagi memikirkan suatu masalah yang sampai saat ini belum bisa saya selesaikan Bu. Masalah apa ya Bu? Bisa Ibu ceritakan ke saya ya masalah yang sedang Ibu alami saat ini? Begini Bu, di kelas saya ada salah satu murid yang selalu membuat keributan di kelas pada saat jam pembelajaran saya Bu. Baik. Apa yang Ibu harapkan saat ini Bu? Saya ingin mendapatkan solusi yang tepat agar murid saya bisa fokus mengikuti pembelajaran saya. Bisa Ibu ceritakan kepada saya apa yang sedang Ibu rasakan saat ini Bu? Saya merasa sedih dan khawatir, Bu. Saya khawatir murid-murid akan tertinggal dalam pelajaran karena ada salah satu murid yang mengganggu proses pembelajaran di kelas. Mengapa Bu? Apa yang membuat Ibu merasa terganggu sehingga menjadi khawatir saat ini? Saya akhir-akhir ini merasa terganggu dengan salah satu murid saya, Bu. Murid tersebut selalu mengganggu temannya di saat jam pembelajaran saya. Saya sudah mengingatkan anak tersebut untuk bisa fokus belajar, namun anak tersebut tidak pernah bisa duduk diam dan selalu mengganggu temannya yang sedang belajar. Anak ini sering tidak fokus mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Bu. Baik Bu ya, saya sudah paham ya apa yang Ibu rasakan saat ini. Apa yang Ibu harapkan dari murid Ibu saat ini Bu? Saya berharap murid saya bisa fokus mengikuti pembelajaran saya dan tidak mengganggu temannya yang sedang belajar, Bu. Oke Bu. Dan apa yang Ibu ingin ubah dari perilaku murid Ibu saat ini Bu? Saya ingin murid saya memiliki sikap perilaku yang baik saat proses pembelajaran, bisa saling menghargai di dalam kelas agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Menurut Ibu, apa saja faktor yang menyebabkan murid Ibu saat ini seperti itu? Apakah karena murid Ibu saat ini sedang tidak memahami materi pelajaran? Atau karena murid Ibu saat itu sedang merasa bosan? Atau karena ingin menarik perhatian Ibu atau teman-temannya karena kurang mendapat perhatian dari orang tua, Bu? Menurut saya, murid tersebut tidak memahami materi yang saya ajarkan, Bu. Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah bertemu dengan orang tua murid tersebut, Bu? Sudah, Ibu. Oke. Bagaimana kondisi belajar murid Ibu saat itu di rumah? Saat bertemu dengan orang tua dari si murid? Orang tua murid saya mengatakan bahwa murid saya sering bermain game di rumah
dan tidak pernah belajar. Setelah Ibu mendapatkan penjelasan dari orang tua murid, apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu murid Ibu bisa fokus selama kegiatan proses pembelajaran di kelas, Bu? Saya akan memberikan penguatan positif kepada murid saya, dan saya menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid saya, Bu. Bagus sekali itu ya, Bu ya. Apa yang bisa Ibu katakan dan apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Saya juga sudah memanggil anak tersebut dengan melakukan segitiga restitusi. Bahkan, saya juga sudah memanggil orang tua murid tersebut. Namun masih belum ada perubahan sikap ke arah yang lebih baik, Bu. Baik, Bu ya. Saya sudah mengerti apa yang Ibu alami saat ini. Bagaimana Ibu dapat berkoordinasi dengan orang tua murid, Bu? Saya dapat menjadwalkan pertemuan dengan orang tua murid untuk membahas perkembangan belajar murid saya. Setelah itu nanti siapa saja yang akan Ibu libatkan, Bu, untuk membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah ini? Kepala sekolah, wali kelas, orang tua murid, dan murid itu sendiri, Bu. Oke, berarti Ibu sudah tahu ya siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk menyelesaikan masalah ini ya, Bu ya? Iya. Apa aja yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan murid yang suka mengganggu temannya saat pelajaran berlangsung. Dan itu sangat mengganggu saya, Bu. Iya, Bu, betul itu, Bu. Apa yang mau Ibu butuhkan saat ini untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Yang saya butuh strategi untuk mengendalikan murid yang suka mengganggu temannya saat pelajaran berlangsung. Oke, mari kita sama-sama ya, Bu ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Menurut Ibu, apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya akan memberikan penjelasan materi yang lebih baik dan lebih menarik kepada murid saya. Dan saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar murid tidak bosan. Selain itu, memberikan penguatan positif kepada murid saya, yaitu dengan cara memberikan pujian ataupun penghargaan kepada murid yang mengikuti proses pembelajaran yang lebih baik. Nah, itu dia yang bagus, Ibu. Saya setuju dengan apa yang Ibu katakan. Kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut, Bu? Saya akan mulai melakukan rencana tersebut dalam minggu ini, Bu. Baik, Bu. Bagaimana Ibu akan memastikan bahwa tindak lanjut dari rencana tersebut akan berhasil, Bu? Saya akan melibatkan murid agar terlibat langsung dalam proses kegiatan pembelajaran, serta memastikan metode pembelajaran yang saya gunakan agar menarik bagi murid saya. Dan saya juga akan melakukan evaluasi berkala untuk melihat keberhasilan metode pembelajaran yang saya gunakan. Itu sesuatu yang bagus ya, Bu ya. Rencana yang Ibu sudah mau lakukan itu sesuatu rencana yang baik saat ini. Dan apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut, Bu? Saya berkomitmen untuk konsisten menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang menarik selama proses kegiatan pembelajaran. Saya juga akan memberikan dukungan kepada murid agar terlibat aktif dalam pembelajaran. Bagaimana Bu Fitri? Apa kesimpulan dari coaching kita pada hari ini, Bu? Ya, Bu. Kesimpulan dari
coaching hari ini, saya mendapatkan pencerahan dari masalah yang saya alami. Saya sudah memahami apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baiklah Bu, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini ya Bu ya. Silakan Ya. nanti Ibu implementasikan strategi yang sudah Ibu rencanakan dan beritahu saya nanti hasilnya Bu ya. Terima kasih Bu, saya akan melakukannya. Baik Bu, sama-sama. Semoga berhasil ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu.